Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi dari Terminal Arjosari, Malang, Jawa Timur. Dan pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Jadi hari ini kita akan naik bus dengan rute dari Malang, Jawa Timur menuju ke Medan, Sumatera Utara dengan jarak tempuh kurang lebih 2.800 km. Buat teman-teman yang udah lama ikutin channel Mas Arkan pasti tahu kalau Mas Arkan pernah naik bus ini tahun lalu ya. Jadi 2023 Januari sama Juli 2022 kalau nggak salah. Jadi udah 2 kali naik bus ini dari Medan menuju ke Malang dan dari Malang menuju ke Medan. Pada hari ini, pada video kali ini, karena kangen banget pengen jalan jauh, akhirnya aku memutuskan untuk kembali naik bus ini dari Malang. Dan perjalanan ini akan seru banget, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Dan ini dia antar lintas Sumatera dengan kode bodi 388. Iya teman-teman, jadi di bagian belakang Terminal Arjosari ini adalah tempat parkirnya atau tempat pengendapannya dari bus ALS. Dan kebetulan hari ini tanggal 9 Januari, hari Selasa, itu ada 3 bus ALS yang sedang standby menunggu keberangkatannya dari bus-bus tersebut. Yang pertama di belakangku itu ada bus ALS dengan nomor 341. Yang kedua ini ada ALS dengan nomor 384. Ini menggunakan bodi terbaru dari Laksana SR3 HD Prime. Dan yang ketiga adalah yang berangkat hari ini, yaitu bus yang kita naikin ALS dengan nomor pintu atau kode bodi 388. Jadi sekarang kita bahas dulu tentang bus yang akan kita naiki dari Malang menuju ke Medan. Yes teman-teman, ayo kita bahas tentang bus yang akan kita naiki dari Malang menuju ke Medan ini. Jadi ini adalah ALS dengan nomor pintu 388. Kalian bisa lihat di sini ya, tuh 388. Aku udah pernah naik bus ini 2 kali dari Medan menuju ke Malang dan dari Malang menuju ke Medan. Ini ketiga kalinya. Jadi buat teman-teman yang udah ikutin mungkin tahu kondisinya dulu seperti apa dan kita update untuk kondisinya hari ini. Di bagian depannya overall masih sama-sama aja. Yang berubah itu ada di bagian ini, boneka-bonekanya. Itu kemarin kita pasang lampu tembak. Sekarang lampu tembaknya ada 3. Ada 3 lampu tembak. Dan itu boneka semangka aku beli beberapa bulan lalu ya. Waktu itu sempat aku voting gara-gara kita beliin lampu tembak. Terus kan lampu tembak ini kalau di atasnya nggak dikasih penutup itu bakal silau ke dalam kabin penumpang. Jadinya kita beli tutupannya nih biar nggak silau ke dalam. Dan waktu itu aku voting boneka ular atau boneka apa gitu, dan akhirnya kepilihnya boneka semangka buat nutupin si lampu tembaknya biar nggak mantul ke dalam, biar nggak silo penumpangnya di dalam. Terus juga di bagian bawah ini masih ada juga nih lampu tembaknya, tapi sebenarnya ini nggak terlalu terang ya, dan ini untuk ke bawah doang. Kalau yang paling terang justru 3 lampu ini nih. Tadinya 2, cuman aku tambahin lagi 1 jadi 3. Jadi yang satunya ke bawah, yang 2-nya ke atas. Fungsinya buat apa? Tentunya fungsinya menyinari di kala gelap, karena bus ini dia menempuh jarak lebih dari 2.800 km. Waktu tempuhnya lebih dari 72 jam. Jadi ketika malam itu perlu cahaya tambahan karena lampunya ini yang standar kurang ya. Dia masih halogen, masih lampu yang berwarna kuning, jadi kurang. Fog lamp-nya juga masih yang standar, jadi sangat kurang. Makanya ditambahin itu, dan itu fungsinya untuk lampu jauh sih teman-teman sebenarnya. Nih ya, fungsinya untuk lampu jauh aja, nggak dipakai terus-terusan gitu. Terus di bagian spionnya ini berubah warnanya. Dulu kan warnanya hijau muda ya, sekarang berubah warnanya jadi agak gold gitu. Dan kita ke bagian samping tidak ada perubahan, masih sama-sama aja. Velgnya dia sudah menggunakan velg aluminium dan ini baru. Ini covernya baru, dan lihat deh kinclong banget. Kita bisa ngaca di sini tuh. Nah, real bisa ngaca di sini, luar biasa ya. Jadi yang aku suka dengan bus ALS 388 ini, dia bener-bener ngerawat bisnya gokil banget sih. Ini bis usianya udah 2 tahunan ya kalau nggak salah.
Tapi lihat deh, kalian lihat kondisinya. Masih seperti ini, masih mulus banget. Padahal ini bus perjalanannya aja sekali jalan 72 jam lebih. Tapi kondisinya bisa kalian lihat sendiri deh. Masih kinclong banget bisnya. Bahkan sampai velgnya aja, itu sebelum jalan dipoles-poles dulu. Tuh, ini velg belakang. Bisa ngaca juga ya. Nah ini ada mereknya, Alcoa. Tuh, bisa ngaca di velgnya. Dan bannya tuh, warnanya hitam sekali. Disemir juga bannya. Nah, bagasinya seperti ini. Bagasinya besar karena dia memakai bodi MHD dan 2 tangki, teman-teman. Jadi tangkinya ini bukan cuma double tapi triple tangki. Kenapa? Ya karena di Sumatera solarnya susah. Jadi biar nggak ngisi-ngisi lah, biar nggak susah cari solar gitu. Bagian belakangnya yang aku suka ini adalah logo Mercy-nya sih. Jadi bis ini kelihatan mahal gitu, kelihatan mewah gitu. Ada logo Mercy-nya, padahal sebenarnya ALS semuanya pakai Mercy ya. Tapi karena dia ada logonya di sini jadi kelihatan lebih mewah gitu. Kita ke bagian belakang. Bagian belakangnya masih sama aja seperti dulu ya. Seperti ini bagian belakangnya. Ih, masih mulus banget dong. Kacau sih bis ini. Bodinya tuh bisa kayak mengkilap gitu loh. Tuh. Ini stiker yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Jauhkan jarak, dekatkan hati. WD. Di bagian bawahnya juga ada seperti ini, mudguard ya. Seperti itu. Ya, overall beginilah bagian luarnya. Masih kinclong banget. Luar biasa ya. Padahal bus ini ya seperti tadi aku bilang ini umurnya udah sekitar 2 tahunan. Tapi kalau dilihat kondisinya dengan rutenya yang jauh, sekali jalan 2.800 km, ini termasuk kinclong sekali. Dari 1 sampai 10 berapa nilai untuk bis ALS 388 di bagian luarnya? Karena bus ini bukan bus yang dalam pulau ya teman-teman. Bus ini bus ke luar pulau, ke Sumatera Utara pula, dan ke Jawa Timur dengan jarak lebih dari 2.800 km. Tapi kalau kita lihat kondisinya tuh benar-benar menyenangkan banget sih ya. Kayak bukan bus yang antar pulau gitu, kayak bus yang cuma di dalam pulau doang gitu. Perawatannya, looks-nya, segala macam menyenangkan. Oke, kita sudah lihat di bagian eksteriornya, sekarang kita lihat tuh bagian interiornya. Oke, yuk sekarang kita lihat di bagian dalamnya. Ketika kita berada di pintu masuk, ini kita langsung disambut dengan karpet berwarna merah di sini. Jadi belum masuk aja, bis ini tuh udah kelihatan rapi sekali. Yuk, kita sekarang masuk. Kita tutup pintunya. Nutup pintunya aja masih enak banget loh. Terus lihat dashboardnya itu rapi sekali, bersih sekali. Jadi kayak langsung kelihatan kalau bis ini tuh bus yang dirawatnya bener-bener ini ketat sekali. Di sini ada tisunya dan tisunya tuh penuh tuh. Nah, tisunya penuh, diisi. Di sini ada wangian-wangian dan lihat boneka-bonekanya. Lucu ya. Nah, ini fungsinya semangka ini biar kalau lampu tembaknya nyala itu nggak mantul dari kaca ke belakang gitu. Terus di bagian toppingnya di sini ada ini ya, air quality detection system. Ini ada AQI-nya. Ini belum nyala. Nanti nyala kalau udah di jalan. Ini ada jamnya, cuma jamnya ngaco. Dan seperti biasa bus-bus Sumatera ini ada aksesoris-aksesoris, boneka-boneka. Ini ada daun-daun gitu ya. Lucu banget. Terus yang dimodifikasi di bagian depan ini yang pertama di sini. Ada kalau mobil tuh Twitter ya. Tuh. Ada Twitternya di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Dan untuk drivernya seperti ini ya. Di bagian driver ini untuk setirnya sudah dilapis kulit. Terus juga instrumen clusternya seperti ini. Ya, instrumen clusternya Mercy 1626 seperti biasa. Ini kilometernya sudah 396.798. Luar biasa. Terus bagian sini untuk lampu-lampu di cabin, ini untuk headlamp dan lampu senja. Terus ini head unitnya sudah memakai head unit Android. Lupa aku apa mereknya, waktu itu beli di Tokopedia kalau nggak salah. Terus untuk AC-nya di sini, AC-nya dia pakai Denso. Dan yang lucu ini apa persnelingnya, lihat. Dia ada bulu-bulunya. Jadi khas Sumatera banget ya. Ada bulu-bulunya. Di sini juga ada bulu-bulunya nih di lampu sennya. Lucu banget. Terus kita ke belakang.
By the way, di sini ada modem. Ini aku nggak tahu ini nyala apa nggak modemnya. Kalau nyala ini luar biasa sih. Jadi di bus ini ada wifi-nya juga. Terus di sini ada dispenser. Kita bisa lihat ya. Dispenser ini bisa kita gunakan buat penumpang untuk nyeduh kopi, teh, pop mie dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau naik bus ini, bawa bekal yang bisa diseduh pakai air panas karena di sini ada dispensernya. Terus ada tisu. Luar biasa loh, dikasih tisu loh. Tisu buat penumpang nih. Jadi di depan kanan kiri ini tisu buat penumpang. Kemudian ini kan ada cup holder. Cup holdernya loh dikasih ginian, niat banget tuh. Sesimpel ini aja dipikirin loh. Luar biasa ya. Oke, kita duduk coba di bagian depan. Jadi di bus ini teman-teman, kursinya ini memakai kursi buatan Aldila seperti ini dan berwarna coklat ya pelapisnya. Kalau kita duduk paling depan seperti ini dengan tinggiku 175 cm, nggak mentok ya. Padahal di depannya ada dispenser tapi posisinya masih jauh, dan kalau duduk depan enak, kita bisa selonjoran seperti ini ya. Tuh. Tapi kalau duduk belakang nanti kita coba. Terus di sini ada armrestnya. Seperti ini, bisa kita pakai seperti ini armrestnya, bisa kita tutup lagi. Kemudian di bagian atas standarnya Jetbus 3 Adiputro, di sini ada chargeran 2 USB slot, terus ada lampunya juga. Belum dinyalain. Ini lampu 2 bisa nyala kalau malam untuk mencari barang-barang. Dan kalau kita naik bus ini, kita langsung diberikan ini selimut ya, selimutnya enak nih, tebel, dan juga bantalnya juga enak tuh, bantalnya empuk, luar biasa. Kita taruh lagi bantalnya. Di bus ini terdapat 44 kursi kalau aku nggak salah ya, ada 44 kursi di bus ALS 388 ini, dan seperti inilah bentukannya. Senang banget ya lihat bus jarak jauh tapi di bagian dalamnya tuh nyaman gitu loh, vibes-nya enak gitu. Padahal ini bus jarak jauh dan kita bisa lihat di bagian bawahnya itu full karpet berwarna merah, nggak cuma di tengah tapi sampai ke pinggir-pinggir kanan kirinya itu ada karpet merahnya semua, dan juga ada tempat sampahnya di beberapa titik tuh. Jadi sudah disediakan tempat sampahnya. Luar biasa banget ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau naik bus ini, kalian bisa catat ini nih, nomor teleponnya 081367250258 ALS 388. Kalian kalau mau naik ini langsung deh kontak ke nomor ini tuh ya. Nomor HP-nya seperti ini. Ada di sini dan juga ada di belakang, ada nomor HP. Yuk, sekarang kita ke bagian belakang. Terus di bagian atasnya ini ada kompartemen penyimpanan ya, yang ada tutupnya. Jadi buat naruh-naruh barang di bagian atas. Dan seperti biasa standarnya Adiputro ini ada pegangan. Jadi buat teman-teman kalau lagi jalan di bus ini, pegangannya atas ya, jangan pegangan sini karena akan mengganggu penumpang yang duduk di kursinya. Jadi pegangannya atas seperti ini. Dan biasanya kan kalau megang handrail ini kotor ya, ini enggak loh, ini bersih banget loh handrailnya. Tuh, bersih banget, enak dipegangnya loh. Kadang megang handrail kayak gini tuh pas dipegang berasa kayak banyak debu, banyak kotoran gitu, ini enggak. Gitu. Ini ada tulisan, maaf bantal dan selimut jangan dibawa pulang. Karena biasanya ada yang suka bawa pulang tuh bantalnya. Nah, nih ada nomor HP-nya lagi di sini. Tuh. 0813-6725-0258. Dicatat ya teman-teman, siapa tahu teman-teman butuh mau naik bus ini dari Malang atau ke Medan atau sebaliknya dan di jalur yang dilewatinya, atau mau kirim barang, kirim motor, bisa nih langsung aja ke nomor HP yang ada di sini. Dan kita ke bagian paling belakang, toiletnya. Nah, bagian belakangnya kayak gini. Ini tempat atau kursi paling belakang, dan di ujungnya itu ada tempat istirahat untuk kru. Seperti itu teman-teman. Wah, enak banget ya. Kalau tadi kita udah coba duduk di tempat paling depan, sekarang kita coba duduk kalau tidak di paling depan. Ya, kita duduk di sini coba ya. Dan kalau duduk di sini, nah ini, kalau duduk di belakang, ini kita mendapatkan footrest teman-teman. Nah, seperti inilah footrestnya. Jadi kalau duduk di belakang itu ada footrestnya, lumayan buat tempat kaki kita istirahat. Tapi kalau aku sih lebih suka nggak ada ya, jadi bisa selonjoran gini. Karena kalau ada footrestnya, kita kayak
gimana gitu ya. Tuh, posisi kakinya begini. Tapi kalau nggak ada kan kita bisa selonjoran. Nah, gitu. Jadi ya senyamannya kalian aja sih. Tapi untuk posisinya ini masih oke. Tuh, jaraknya masih lumayan lah ya. Tuh. Oke teman-teman, jadi sekarang baru jam 10 lewat 6 menit. Bis ini diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang itu jam 11. Jadi masih ada waktu kurang lebih 50 menitan lagi. Jadi sekarang aku mau sarapan dulu karena perjalanan kita jauh. Dan rutenya untuk bis ini itu tidak langsung ke Surabaya, tapi dia ke selatan menuju ke Blitar. Dan dari Blitar ke Kediri, nanti masuk tolnya itu di Kertosono. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana perjalanan kita kali ini, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, jadi kita mau makan dulu. Seperti biasa kita makan di depan sana ya. Kita lihat tempat biasa kita makan sudah buka atau belum. Dan sekarang baru jam 10 lewat dikit, tapi udah ada beberapa penumpang yang sudah datang. Penumpang ALS rajin-rajin banget ya. 1 jam sebelum keberangkatan udah ada di bis. Yuk, kita makan dulu. Kita makan di sini aja. Wah, ini lauknya masih baru banget nih dimasak. Ini nasinya ambilnya sendiri. Dan seperti inilah menu sarapan kita. Ada nasi, ada sayur sop, ada gorengannya 2, sambelnya seger sekali. Selamat makan. 2,000 years later. Kembali ke bis. Nah, ini mulai berdatangan lagi ya penumpang-penumpangnya. Wah, luar biasa. Dan hari ini penumpangnya full loh teman-teman. Jadi nanti terakhir itu ada penumpang naik di rumah makan Duta 3 Ngawi. Jadi luar biasa emang penumpang ALS 388 ini. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalam bisnya. Dan ini aku duduknya nomor 8, baris kedua dari depan. Padahal ini aku mesennya udah jauh-jauh hari banget loh, dari sebelum pergantian tahun malah. Tapi tetap dapatnya baris kedua, nggak dapat depan. Jadi bener-bener bus ini tuh orang-orang yang naiknya tuh bener-bener jauh-jauh hari banget udah pesan. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini, pesannya juga harus jauh-jauh hari biar kedapatan kursi. Karena penumpang ALS 388 ini luar biasa banget sih penumpangnya. Penumpangnya ini loyal customer gitu loh. Jadi kalau udah naik ini sekali biasanya nggak mau naik yang lain gitu. Jadi selalu repeat order gitu teman-teman. Jam 10 lewat 56 menit ini kita bergerak dari parkiran belakang. Ini mau menuju ke shelter pemberangkatan di Terminal Arjosari. Jadi berangkatnya aja on time ya teman-teman ya. Jadi ya seperti inilah ALS 388. Kenapa digandrungi sekali oleh penumpang-penumpangnya. Bahkan langganan-langganannya itu ada yang punya grup ALS 388 loh. Jadi ketika pulang dari Medan dan sekitarnya ke arah Jawa gitu ya, itu biasanya udah janjian gitu di grup itu. Luar biasa loh. Oke, jadi ini kita menuju ke dalam Terminal Arjosari, shelter keberangkatannya ya. Jadi ya seperti ini. Ini baru pertama kali juga nih aku ikut dari parkiran terus masuk ke shelter. Nah, seperti inilah. Kalau jam 11 ini masih sepi ya teman-teman, belum ada bus-bus yang parkir di shelter keberangkatannya. Ini ada bus Tentrem, ini sih nunggu jadwal keberangkatannya ya. Ini ke Surabaya, ini ada yang ke Blitar juga. Kalau bus-bus yang ke arah barat seperti ke Jakarta, Bogor, Tangerang dan sekitarnya, ini belum ada yang parkir di shelter keberangkatannya. Nanti mulai jam 12 sampai sore ini baru ada yang masuk. Nah, ini penumpang ALS 388 juga ada yang nunggu di sini. Jadi kalau nggak mau masuk ke dalam tadi, bisa juga nunggunya di shelter keberangkatan ini di jalur nomor 5 nih, Eksekutif Sumatera. Tepat jam 11 siang ini kita diberangkatkan dari shelter keberangkatan di Terminal Arjosari Malang. Ya, perjalanan panjang kita mulai dengan total waktu tempuhnya sekitar 3 hari. Aduh, kangen banget ya. Aku tuh terakhir naik bis ALS ini ya, terakhir ya. 388 ini dia terakhir perjalanan jauh yang sampai 3 hari. Karena sekarang waktunya tuh udah susah teman-teman. Aduh, jadi kangen banget perjalanan jauh kayak gini. Kalau dulu kan kayak gampang gitu ya, nyari waktu bisa seminggu, waktu kosong buat jalan-jalan tuh gampang. Tapi sekarang udah susah banget.
Melintasi stasiun Malang. Wih, siapa nih yang sering naik kereta dan turun di stasiun Malang ini? Ini Malang Kota Baru ya teman-teman. Kalau Malang Kota Lama itu nanti di depan kita, mungkin sekitar 10 menit, 15 menitan dari sini. Jadi teman-teman, rute ALS 388 ini seperti tadi aku bilang, dia itu melewati selatan, jadi nggak ke Surabaya seperti bus-bus lainnya. Kalau ALS 388 ini dia lewat Blitar, nanti ke Tulung Agung, Kediri, dan baru masuk tol di Kertosono. Dan sekarang kita sudah tiba di daerah ini ya. Sebelah kiri kita tuh Waduk Karangkates dan jalan di sini tuh berkelok-kelok banget. Ya, ini kita pelan, pasti di depan tuh ada truk yang besar nih. Jadi jalannya berkelok-kelok dan kalau depannya udah ada truk yang panjang seperti ini, udah pasti lama deh perjalanan kita. Tapi seru. Di sini tuh vibes-nya tuh kayak lagi di Alas Roban tapi lebih hijau gitu sih. Pemberhentian pertama kita setelah Terminal Arjosari Malang ini adalah Terminal Patria Kota Blitar. Salah satu terminal yang aku suka banget dan aku kalau ngelihat Terminal Patria ini jadi keinget stadion bola. Jadi kayak terminal rasa stadion, keren banget dan megah banget. Oke, jadi kita naikin beberapa penumpang di terminal ini. Ya, seperti inilah Terminal Patria Kota Blitar saat ini. Ini di tempat keberangkatannya, ini ada bus Harapan Baru. Itu dari Trenggalek menuju ke Banyuwangi. Dan di sini kita menaikkan lumayan banyak penumpang ya dari Blitar ini. Kembali melanjutkan perjalanan setelah menaikkan penumpang di Terminal Patria Blitar. Jadi buat teman-teman yang domisilinya di Blitar bisa juga nih naik bus ALS 388. Teman-teman bisa langsung telepon aja nomor yang tadi aku sebut di awal video ya. Jadi bisa reservasi ke nomor tersebut. Dan ini aku sambil ngecharge di depan. Tuh, di depannya ada kayak gini. Jadi ngecharge-nya bisa lebih cepat. Terus ini kita belok kanan. Dan aku baru sadar ternyata di head unitnya ini dia ada speedometernya tuh, lihat. Ketahuan berapa kecepatannya dari head unitnya ini. Keren. Ya. Ya, ya wes. Ya, Grab ya. Ada Grab ya. Kirim ya. Ya, ya, siap ya. Melewati kantor pusatnya Harapan Jaya di Tulungagung. Jam setengah 4 sore ini kita berada di depan Terminal Tulungagung. Jadi di sini kita menaikkan beberapa penumpang juga. Lumayan banyak sih penumpangnya. Dan teman-teman yang berdomisili di Tulungagung juga bisa nih naik bus ALS 388 ya. Kembali menaikkan penumpang ini di dekat jembatan apa itu namanya? Jembatan gantung ya. Oh, penumpangnya mobilnya bagus loh. Luar biasa ya. Sambil nunggu itu lagi naikin penumpang dan barang, ini kita mau jajan dulu. Di sini ada mie telur gulung, di sini ada bakso, di sini ada pentol daging. Nih, kita jajan pentol daging aja ya. Ini cakep nih, gratis bagi anak yatim dan piatu. Wih, kalian beli nih teman-teman di depan Masjid Besar Al Islah Kecamatan Ngantru. Wih, nih pentol daging. Ayo dilarisi. Sekarang kita beli minumnya, es jeruk peras. Ini sambil nunggu belum selesai kayaknya tuh ya. Jadi kita jajan pentol, terus kita beli minumnya, es jeruk peras, Rp5.000 saja. Nah itu tuh penumpangnya banyak sekali yang turun dan jajan. Karena lagi nungguin penumpang yang belum datang sepertinya ya. Jadi ya kita bisa jajan-jajan dulu. Sekarang kita tiba di kota Kediri. Wah, udah lama banget nggak kesini. Dan ini kita menuju ke terminalnya. Tuh di depan kita ada bus Bagong. Itu dari Tulungagung ya ke Surabaya.
Oke, teman-teman, sekarang jam 5 sore. Ini kita tiba di Kediri, nih di terminal, dan di sini menaikkan banyak sekali penumpang dan juga barang. Luar biasa ya. Dan sampai Kediri ini penumpangnya itu sudah mau penuh. Jadi nanti terakhir ada menaikkan penumpang di rumah makan Duta 3 Ngawi. Sekaligus kita berhenti untuk melakukan istirahat makan. Luar biasa ya. Penumpangnya full. Padahal sekarang hari Selasa, tapi emang kalau ALS 388 ini selalu full sih penumpangnya. Jadi mau cobain bus ini, pesannya jauh-jauh hari ya. Nggak bisa dadakan karena aku aja yang pesannya jauh hari nggak dapat kursi depan, dapatnya di belakang. Jadi emang harus benar-benar jauh hari banget buat reservasi bus ini. Kita habis dari toilet dan tuh bisnya bis laporan. Jadi di terminal Kediri ini ada sentra kulinernya juga teman-teman. Tuh. Dan makanannya enak-enak. Nah ini bisnya. Tuh, laporan di situ. Jadi kayak nyetor surat-surat, SIM gitu-gitu. Terus nanti sama petugas di supnya itu difoto juga. Kayak apa namanya? Lampu-lampu, lampu sen, lampu utama, lampu rem segala macam dicek. Dan terminal Kediri ini bagus ya. Keren. Kembali melanjutkan perjalanan, dan yang aku suka dari kota Kediri ini, kotanya tuh rapi teman-teman. Ini ya kalau di Jakarta jembatan-jembatan begini nih udah pasti kanan kirinya itu ada bendera-bendera partai yang berantakan naroknya gitu loh. Maksudnya naroknya tuh nggak rapi gitu. Ada yang mengsong ke kiri, ada yang mengsong ke kanan. Tapi kalau di Kediri bersih, nggak ada. Jadi aku suka Kediri tuh kayak tata kotanya bagus gitu. Melewati pabriknya Gudang Garam, dan ini ada hanggarnya Surya Air. Wow, gede banget ya pabriknya ya. Ini aku baru pertama kali nih lewat sini, masih terang nih. Biasanya kalau lewat sini selalu malam aku. Ini baru sekali nih lihat di sore hari masih terang. Ternyata segede ini ya pabriknya ya. Meninggalkan kota Kediri, ini sekarang kita tiba di namanya Beraan ini ya. Nih lampu merah ini, kalau ke kiri ke arah Nganjuk, kalau ke kanan ke arah Surabaya. Dan ini biasanya suka macet di sini, apalagi kalau ada kereta lewatnya. Ini ada rel kereta di sebelah sini, dan biasanya di depan ini, di kanan kirinya itu ada bus-bus yang ngetem, yang nunggu penumpang. Nah ini sebelah kanan tuh ada Sugeng Rahayu. Ada Sugeng Rahayu ada 2. Ini ada Harapan Jaya. Ini Harapan Jaya ke Trenggalek ya. Itu. Nah, ini sebelah kiri ada Bagong yang tadi dari Tulung Agung ke Surabaya. Nah, jadi pada nunggu penumpangnya di sini. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Nah, videonya sudah terlalu panjang, jadi kita akan lanjutkan perjalanan kita bersama bus ALS 388 yang akan menuju ke Medan dari Malang dengan jarak tempuh kurang lebih 2.800 km dan waktu tempuh kurang lebih 72 jam perjalanan di
video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Pas banget motor lewat lagi.